mungkin supaya nggak terlalu ini ya, karena kalau melihat CV-nya panjang sekali nanti, saya tayangkan di belakang aja nanti kalau ini, biar, materinya bisa langsung disampaikan oleh Pak Randi. Waktu saya persilahkan Pak Randy sebelum jam 10 ya, karena jam 10 Pak Randy harus meninggalkan, Zoom, eee, jadi sebelum jam 10 selesai dan mungkin, kita kasih waktu untuk, berdiskusi atau tanya jawab. Itu Pak Randy. Silakan, waktu kami persilakan Pak Randy. Baik, terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu semua, teman-teman BRIN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di hari Jumat yang mulia ini, yang penuh kebahagiaan. Saya bersyukur bisa diundang oleh teman-teman BRIN, Pak Budi yang saya hormati, Bapak Ibu semua. Tadi selaku yang dituakan tadi Pak Hamid, salam hormat dari saya Pak, salam kenal juga. Baik, teman-teman tadi disampaikan oleh Pak Budi, CV saya yang panjang sekali, padahal saya ngasihnya cuma 1 halaman Bapak Ibu, gitu ya. Itu. Baik Bapak Ibu, saya adalah Randy Erwiatnolo, perencana utama di Bappenas. Saya menjadi perencana utama sejak tahun 2015. Jadi jauh sebelum saya menjadi pejabat struktur, saya adalah JFP. Jadi di Bappenas itu keluar masuk JFP lalu struktural, JFP struktural itu biasa, merupakan suatu hal yang biasa. Saya kira di BRIN juga demikian ya Pak, Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, saya akan membawakan materi, mohon izin untuk untuk view. Nah, saya diminta oleh Pak Budi dan teman-teman BRIN untuk menyampaikan sosialisasi pedoman juknis. Jadi istilahnya memang pedoman juknis Bapak Ibu. Jadi ini 2 istilah yang sebetulnya harus dipisah ya, tapi saya nggak tahu kenapa kok penyebutannya pedoman juknis, pedoman petunjuk teknis, saya juga nggak tahu ya, terima aja lah gitu ya, gitu, diterima aja. Nah, pedoman juknis ini merupakan lampiran dari Peraturan Menteri PPN Kepala Bappenas nomor 1 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja jabatan fungsional berencana. Nah, disclaimer untuk materi ini Bapak Ibu, ini penting. Materi ini sepenuhnya merupakan materi sosialisasi milik dari teman-teman Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Berencana, PUSPIN di Klaten. Sehingga saya hanya membawakan dengan tujuan ada kesatuan materi. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman PUSPIN maupun oleh teman-teman PNPPI itu sama. Nah, guna tujuan tersebut, karena ini sudah menjadi bagian tugas saya, maka ketika saya diminta nomor rekening, saya menolak, Pak, Bapak Ibu. Jadi saya menolak, saya tidak bersedia menerima upah dalam bentuk apapun terkait dengan penyampaian materi ini. Ini sebagai bagian bentuk akuntabilitas kinerja yang saya sudah berikan, atau saya melayani Bapak Ibu guna Bapak Ibu bisa memperoleh pemahaman tentang juknis ini. Nah, pemahaman lebih lanjut, saya membuka pintu untuk tanya jawab secara online melalui saluran email saya. Silahkan Bapak Ibu, jadi saya tidak menutup pintu setelah acara ini. Bapak Ibu menginginkan penjelasan lebih mendalam tentang materi ini. Nah, berkenaan tentang materi ini nanti akan di-share oleh Pak Budi setelah saya selesai menyampaikan materi. Bapak Ibu bisa unduh ini, tinggal diklik di sini. Bapak Ibu bisa unduh materi ini. Kemudian juga bisa memperoleh pedoman juknisnya, ya pedoman juknisnya. Bapak Ibu bisa memperoleh pedoman juknisnya di sini. Yang tebalnya itu hampir 500 halaman Bapak Ibu. Jadi saya kira kalau di print itu persis 1 rem ya, kira-kira persis 1 rem kalau di print. Nah, ini email saya Bapak Ibu, silahkan nanti setelah acara ini rampung, ya bukan berarti Bapak Ibu telah putus hubungan dengan saya, tidak. Silahkan kalau masih ada pertanyaan, bisa menyampaikan pertanyaan secara ringkas gitu kepada saya melalui email saya ini. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sesuai yang saya sampaikan pada disclaimer tadi bahwa materi ini adalah milik PUSPIN di Klaten
dan saya hanya membawakan materi ini, dan tebal dari materi ini adalah sekitar 60 halaman, sehingga dalam waktu yang kira-kira 45 menit, nanti kemudian kita bisa tanya jawab sekitar 15 menit. Bapak Ibu, mohon mohon maaf banget ya, saya lagi di luar kota, Bapak Ibu di Sorong. Di Sorong itu kalau jam 10 berarti jam 12, kalau di Jakarta jam 10 berarti di Sorong itu jam 12. Sekarang sudah jam 11, sudah hampir Jumatan Bapak Ibu, sudah hampir sholat Jumat. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke materi saya, cek sound dulu apakah suara saya dapat didengar oleh Bapak Ibu? Bisa Pak. Baik. Dengar Pak. Sip. Dapat terdengar Pak dengan baik Pak. Alhamdulillah, baik. Baik Bapak Ibu, jadi di dalam Juknis, pedoman Juknis ini ada 6 bab dan lampiran Bapak Ibu ya. Bab pertama itu merupakan pedoman umum ya. Bab pertama pedoman umum ini meliputi kebijakan umum dan petunjuk teknis. Nah, kebijakan umum dari Juknis ini Bapak Ibu merujuk kepada Permenpan 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana, di mana di dalamnya meliputi pokok-pokok pengaturan jabatan fungsional perencana yang terdiri dari 3 klasifikasi kegiatan perencanaan yang diakui sebagai kegiatan fungsional perencana. Pokok-pokok kegiatan perencana itu meliputi kegiatan perencanaan pembangunan, kelompok kegiatan perencanaan bangunan, kemudian kelompok kegiatan profesi, kemudian kelompok kegiatan penunjang. Dan saya kira Bapak Ibu perlu memahami dan jika mungkin juga menghafalkan gitu ya pokok-pokok pekerjaan jabatan fungsional perencana. Kemudian khusus untuk kelompok perencanaan kelompok kegiatan perencanaan itu terdiri dari sub lagi, ada 5 subnya, yaitu sub kegiatan identifikasi perencanaan pembangunan, kemudian sub kegiatan perumusan perencanaan bangunan, kemudian kelompok sub ketiga sub kegiatan legitimasi adopsi perencanaan, kemudian kelompok keempat sub kegiatan pemantauan dan pengendalian, kemudian sub kegiatan kelima sub kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, di dalam Juknis ini Bapak Ibu, Juknis ini dipayungi oleh Peraturan Menteri Kepala Bappenas nomor 1 tahun 2022 ya. Dan petunjuk teknis penyusunan petunjuk teknis ini meliputi petunjuk teknis mengenai formasi. Jadi dalam jumlah JFP di setiap kementerian lembaga tentu sangat ditentukan oleh formasi yang tersedia di masing-masing kementerian lembaga dan organisasi pemerintah daerah atau OPD berdasarkan analisis jabatan. Dan oleh sebab itu, maka sesuai pasal 44 ayat 2 di dalam Juknis ini, setiap kementerian lembaga wajib menyampaikan formasi jabatan JFP kepada instansi pembina, yaitu Puspin Diklatren. Kemudian petunjuk teknis ini juga memuat tata cara pengangkatan, kenaikan pangkat atau jabatan, kemudian juga pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan khusus untuk JF perencana. Kemudian Juknis ini juga menjadi standar kompetensi bagi para fungsional perencana, di dalamnya mengikat cara-cara menyampaikan laporan kegiatan, baik laporan kegiatan perencanaan, laporan kegiatan profesi maupun laporan kegiatan penunjang. Kemudian petunjuk teknis ini juga menjadi acuan di dalam pengembangan kompetensi masing-masing perencana, terutama JFP. Ya. Dan JFP itu merupakan jabatan Bapak Ibu, jadi banyak sekali pertanyaan yang disampaikan kepada kami mengenai kedudukan koordinator, bahwa koordinator itu bukan jabatan. Koordinator itu adalah tugas tambahan, ya, tugas tambahan yang tidak termasuk dalam kegiatan perencanaan, sehingga koordinator tidak dapat dimasukkan sebagai salah satu kegiatan kinerja utama atau tidak bisa masuk dalam kelompok kinerja utama bila mana Bapak Ibu menyusun SKP, ya.
Kemudian ruang lingkup pengaturan pedoman penilaian kinerja perencana ini Bapak Ibu meliputi cascading. Di sini Bapak Ibu perlu memahami matriks peran hasil, matriks pembagian peran hasil atau MPH, kita biasa menyebut MPH, di mana MPH ini merupakan hasil dari dialog kinerja, ya, dialog kinerja antara atasan langsung dengan para JFP di lingkungan unit kerja di mana atasan langsung itu berada, ya. Jadi ini merupakan hasil dari dialog kinerja. Tentu ini sebelum muncul MPH, tentu kita harus memahami masing-masing restra di kementerian lembaga, termasuk RKT atau RKT rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja atau perkin, ya, perjanjian kinerja atau perkin, atau kalau di beberapa kementerian lembaga ini namanya bisa lain-lain, bisa PK, bisa perkin, bisa renaksi, bisa rencana induk, rencana macam-macam, ya. Jadi kalau RKT itu milik lembaga, kalau PK itu milik jabatan, milik perorangan yang sedang memegang jabatan. Nah, ini kemudian tentu matriks peran hasil ini menjadi sumber dalam penyusunan SKP, ya. Di dalam penyusunan SKP Bapak Ibu ada indikator perjanjian kinerja yang dimuat dalam kolom 2. Kolom 1 itu nomor, ya, kolom 2 itu memuat indikator perjanjian kinerja. Kemudian ada rencana kinerja utama yang meliputi intinya adalah kegiatan perencanaan, ya. Kemudian ada aspek indikator kinerja instansi yang ini menjadi kewajiban dari indikator kinerja individu, di mana indikator kinerja individu ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perencana sesuai dengan SKP-nya. Nah, kemudian ada target target indikator kinerja individu itu, ya, itu meliputi tiga standar target. Yang pertama adalah standar kualitas, standar kuantitas, kemudian standar kualitas, dan standar waktu. Nah, penjelasan lebih rinci tentang hal ini mungkin nanti Pak Budi silahkan nanti mengadakan acara lagi, gitu ya, khusus bila teman-teman menginginkan penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana cara penyusunan SKP dan lampiran SKP. Ya, Nah, baik. ini yang saya sampaikan tadi, ada rencana kinerja tambahan, ya. Ini yang berkali-kali sering disampaikan kepada kami mengenai kedudukan koordinator. Koordinator itu bukan jabatan, ya Bapak Ibu. Jabatannya adalah jabatan fungsional perencana. Kemudian merangkap sebagai koordinator. Nah, bukan berarti kemudian koordinator itu adalah jabatan, bukan. Sehingga dia tidak bisa masuk dalam kinerja utama, dianya masuk ke dalam kinerja tambahan, ya, kinerja tambahan. Nah, kemudian breakdown dari SKP itu adalah lampiran SKP, di mana lampiran SKP itu memuat kegiatan-kegiatan yang sudah bersifat detail yang akan dilakukan Bapak Ibu dalam 1 tahun anggaran, 1 Januari hingga 31 Desember. Dan di dalamnya juga memuat butir-butir angka kredit yang merupakan outline dari laporan kegiatan tersebut yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu kepada atasan langsung dan kepada tim penilai. Nah, kita memegang prinsip integrasi SKP dan DUPA, sehingga sudah tidak ada, dengan adanya lampiran SKP, maka DUPA itu sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian di dalam lampiran SKP itu selain memuat butir-butir juga memuat perkiraan angka kredit yang bersumber dari total akumulasi angka kredit yang Bapak Ibu klaim dalam satu laporan pada satu kegiatan, ya. Jadi satu kegiatan itu berwujud menjadi satu laporan, dan dalam satu laporan itu buat JFP muda dan pertama dapat mengklaim beberapa butir angka kredit dalam sebuah laporan, dan total angka kredit dalam satu laporan yang sudah Bapak Ibu bikin itu kemudian kan ada total akumulasinya. Nah, itu disebut perkiraan angka kredit, itu disampaikan di situ. Nah, nanti itu laporannya itu disampaikan kepada atasan langsung untuk direview, dan bila ada perbaikan mohon nanti diperbaiki, dan bila tidak ada review dari atasan langsung maka bisa disampaikan langsung kepada sekretariat tim penilai untuk dilanjutkan kepada tim penilai. Nah, untuk proses pelaksanaannya ini Bapak Ibu tentu diperlukan pembinaan teknis, pemantauan, dan coaching serta konseling. Nah, inilah yang diperlukan oleh para JF, dan ini adalah menjadi peran, ya, pembinaan teknis, pemantauan, coaching, konseling ini menjadi tugas dari
atasan langsung tentu bisa dibantu oleh tim sekretariat harusnya ya. Nah, dalam rangka penilaian itu dilakukan pada penilaian kinerja, bukan pada penilaian kerja. Jadi bukan pada jumlah pekerjaan yang dilakukan, tapi pada jumlah hasil yang dikerjakan. Jadi penilaian kinerja itu adalah menilai hasil. Kemudian untuk penilaian perilaku kerja itu menjadi hak atasan langsung, nanti masuk di dalam penilaian SKP juga, dan itu menjadi penilaian kualitas. Jadi ada penilaian kuantitas, itu adalah berapa laporan yang kita hasilkan. Penilaian kualitas itu selain biasanya bunyinya adalah tersusunnya laporan sesuai dengan standar Juknis. Nah, ini karena Juknisnya sudah keluar, maka tulisannya adalah kalau standar kuantitas adalah jumlah laporan yang dihasilkan ya dalam 1 tahun gitu. Kalau kualitas itu tersusunnya laporan hasil kegiatan perencanaan bangunan sesuai standar pedoman Juknis penilaian angka kredit Permen 1 tahun 2022 ini. Kalau penilaian kualitas itu selain standar kualitas laporan juga dipengaruhi oleh perilaku kinerja dari perilaku kerja dari JFP masing-masing. Nah, ini yang menjadi yang menjadi indikatornya itu adalah tentu misalnya yang hampir sama seperti yang ada di dalam SKP atau dulu namanya di P3, yaitu loyalitas, komitmen, integritas, kerjasama, dan kemampuan ya pemahaman. Nah, kemudian untuk penetapan dan tindak lanjut ini merupakan implikasi penilaian kinerja, yaitu ini tidak diatur di dalam Permen 1 2022. Jadi penetapan dan tindak lanjut itu diatur di masing-masing kementerian lembaga. Jadi masing-masing kementerian lembaga untuk penetapan angka kreditnya itu dilakukan oleh kementerian lembaga. Jadi misalnya begini, misalkan di BRIN tidak ada tim penilai gitu, namun ada sekretariat tim penilainya, maka laporan dari teman-teman JFP di BRIN itu dapat dikumpulkan oleh sekretariat tim penilai di BRIN. Lalu bila di BRIN tidak ada tim penilai, maka dapat dibantu oleh instansi pembina, yaitu Puspindiklatren. Nanti Puspindiklatren akan melakukan penilaian terhadap laporan kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh JFP di BRIN. Nah, kemudian setelah selesai penilaian itu, maka akan dikembalikan kepada sekretariat tim penilai di BRIN, dan oleh sekretariat tim penilai di BRIN nanti akan dimintakan untuk dilanjutkan ke bagian kepegawaian di BRIN, sehingga bagian kepegawaian di BRIN yang melakukan penetapan dan tindak lanjut. Tindak lanjut ini apakah yang bersangkutan bisa memperoleh angka kredit pertama, yang kedua bisa cukup angka kreditnya untuk kenaikan pangkat. Bila cukup untuk kenaikan pangkat, maka diusulkan menjadi satu tingkat lebih tinggi, atau kalau pada saat yang bersamaan, misalkan pangkatnya bersamaan dengan level jabatan yang tertentu, misalkan dia naik pangkat dari 3B ke 3C, maka dia bisa naik jabatan menjadi JFP muda. Kalau dia dari 3D ke 4A, dia bisa naik jabatan ke JFP Madya gitu, dan seterusnya. Nah, di dalam Permen 1 PPN, di dalam Permen 1 2022 ini, Bapak Ibu, ini juga ada pedoman bagi sekretariat tim penilai dan pengelola kepegawaian, di mana pengelola kepegawaian inilah yang akan melakukan penetapan dan tindak lanjut. Tadi sudah saya sampaikan ya, itu meliputi penetapan BAPAK, yaitu berita acara penetapan angka kredit, kemudian PAK itu penetapan angka kredit, ini yang kemudian nanti keluar dalam bentuk SK penetapan PAK ya, yang dikeluarkan oleh sekretaris menteri atau sekjen gitu. Kemudian SK kenaikan SK surat keputusan kenaikan jabatan untuk sampai ke JFP Madya tentu diatur internal. Kalau sampai ke JFP utama itu diajukan ke Sekretariat Negara untuk dimintakan keputusan presiden mengenai pengangkatan dari JFP Madya ke JFP utama dari JFP yang bersangkutan bila sudah memenuhi angka kredit yang menjadi hasil kinerja minimal yang diminta.
Kemudian untuk penilaian angka kredit Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan itu berasal dari 3 lapis kegiatan, yaitu unsur perencanaan, unsur profesi, dan unsur penunjang. Nah, insya Allah tahun ini Pusbin Diklatren akan segera meluncing secara resmi ke Kementerian Lembaga aplikasi Sekeren untuk membantu mengunggah hasil laporan kegiatan perencanaan, kegiatan profesi, dan kegiatan penunjang Bapak Ibu dengan menggunakan sistem informasi Sekeren. Insya Allah sebentar lagi. Mengenai kapan-kapannya, terus terang kami belum memperoleh informasi yang detail. Nah, di bab 2 Bapak Ibu, itu teruraikan, dijelaskan tugas jabatan dan uraian per butir kegiatan. Nah, ini menjadi penting sekali buat teman-teman JF, terutama teman-teman JFB, Bapak Ibu, terutama ketika teman-teman melakukan kegiatan perencanaan, ya, teman-teman melakukan kegiatan perencanaan. Nah, tugas jabatan fungsional perencana itu memang meliputi penyiapan, pengkajian, perumusan kebijakan, dan penyusunan rencana pembangunan pada instansi pemerintahnya masing-masing secara teratur dan sistematis. Termasuk di dalamnya melakukan pemantauan dan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana pembangunan tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu itu kemudian perlu dilaporkan, ya, perlu dibuat laporannya, dan laporannya itu ada 5 kelompok jenis laporan. Yang pertama adalah pelaporan dari jenis kegiatan identifikasi masalah isu strategis rencana pembangunan, ada pelaporan penyusunan kebijakan rencana pembangunan, ada pelaporan terkait dengan adopsi dan legitimasi rencana, ada pelaporan terkait dengan terkait dengan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, kemudian laporan terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan. Jadi ada 5 kegiatan dan 5 kelompok jenis laporan, Bapak Ibu. Nah, untuk penilaiannya ini sangat penting sekali. Kalau penilaian terhadap hasil laporan para perencana, untuk perencana ahli pertama atau perencana ahli muda, JFP pertama dan JFP muda, maka penilaiannya itu didasarkan pada standar kelengkapan. Nah, di dalam laporan yang terkait dengan kegiatan identifikasi masalah kebijakan, minimal Bapak Ibu, minimal itu meliputi butir-butir A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Minimal ini Bapak Ibu. Bukan berarti terbatas pada ini, tidak, itu bisa dikembangkan oleh masing-masing JF-nya. Nah, nanti silakan Pak Budi, kalau Pak Budi ingin memperdalam, teman-teman BRIN ingin memperdalam lebih lanjut bagaimana menyusun laporan terkait dengan kegiatan identifikasi masalah, silakan nanti mengadakan pendalaman atau dengan melakukan pelatihan. Nanti silakan nanti minta ke PNPPI lagi, nanti mungkin bisa saya atau Pak Rauf lebih lanjut nanti akan menyampaikan materi ini, bukan di sesi ini tentu ya, tapi di sesi yang lain hari. Kalau bisa, memang Pak Budi, beberapa pengalaman, memang untuk latihan penyusunan laporan ini, kalau menggunakan teknik online, itu kita akan kesulitan untuk mengukur efektivitasnya. Betul. Sangat kesulitan untuk mengukur efektivitasnya, sehingga saya menyarankan dilakukan secara luring, secara offline. Oke, kita agendakan nanti. Ya, terima kasih. Tentu dengan jumlah orang yang mungkin harus dibatasi, Pak Budi, karena dibatasi misalkan satu kelas 20, sehingga nanti kalau ada 100 orang ya terpaksa kita harus melakukannya 5 kali, nggak apa-apa Pak Budi. Mengenai ini jangan khawatir Pak Budi, mengenai pembiayaan itu seperti yang saya sampaikan tadi, ini bagian dari pelayanan kita, bagian dari pelayanan kami gitu ya, sehingga nanti Pak Budi, teman-teman BRIN nggak usahlah memikirkan bagaimana cara mengupah kami, jangan dipikirin Pak Budi ya. Yang penting adalah teman-teman bisa pinter dulu, tahu dulu ya, urusan administrasi nggak usah dipikirin, itu Pak Budi. Terima kasih. Terus kemudian untuk standar kelengkapan untuk teman-teman ahli muda dalam rangka membuat laporan terkait dengan kegiatan identifikasi, itu minimal itu di dalam laporan tersebut sudah mengandung unsur-unsur A9, A10, A13.
Nah, butir-butir ini apa isinya, Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu mau tidak mau memang harus mempelajari juknis, ya. Harus mempelajari juknis. Saya sendiri terus terang saya nggak hafal A1 ini apa, belum hafal. Insya Allah nanti pelan-pelan saya akan hafal, gitu ya. Kalau yang apa namanya, yang peraturan yang lama 2001 itu saya hampir hafal. A1 itu apa, A2 itu apa. Nah, sekarang saya belum hafal, Bapak Ibu. Sehingga untuk Bapak Ibu tanya kepada saya, A1 itu apa, Pak? A2 itu apa? Itu butir kegiatan. Saya sendiri juga belum terlalu hafal. Nah, untuk menyusun laporan kegiatan penyusunan kebijakan, ini perumusan kebijakan ya, itu minimal oleh ahli muda itu butir-butir yang harus diklaim itu adalah B14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 ini. Nah, ini minimal Bapak Ibu, bukan berarti terus kemudian tidak boleh mengambil angka kredit lain. Yang tidak boleh adalah perencana ahli pertama dan perencana ahli muda tidak boleh ngambil punyanya ahli madya dan ahli utama. Itu yang nggak boleh. Sebaliknya, ahli madya dan ahli utama tidak boleh ngambil punyanya ahli pertama dan ahli muda dalam penyusunan laporannya. Ya, namun kalau dalam kegiatannya boleh. Contoh misalkan karena di suatu unit kerja tidak ada ahli muda di situ, maka ahli madya dapat melakukan kegiatannya ahli muda. Sehingga ahli madya dapat menyusun laporan sebagaimana laporan yang disusun oleh ahli muda. Boleh. Atau sebaliknya, bila di suatu unit kerja tidak ada ahli madya, maka seorang ahli muda dapat melakukan pekerjaan punyanya ahli madya. Maka tata cara penyusunan laporannya adalah menggunakan tata cara penyusunan ahli madya, yaitu si ahli muda tadi hanya boleh mengklaim satu butir angka kredit saja, misalkan A11 saja, atau A12 saja, atau B20 saja, atau B21 saja. Nah, untuk penilaian angka kredit bagi hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi, perumusan penyusunan, adopsi legitimasi, pemantauan pengendalian, evaluasi yang dilakukan oleh ahli madya dan ahli utama, Bapak Ibu ya, ini hanya boleh mengklaim satu butir angka kredit saja yang tersedia di situ, yang tersedia di juknis ya. Misal bila untuk menyusun laporan kegiatan terkait dengan identifikasi, maka dia hanya boleh ngambil A11 atau A12. Nggak boleh dua-duanya A11 dan A12, tidak boleh. Dalam satu laporan diklaim dua angka kredit, tidak boleh. Kemudian untuk menyusun laporan kegiatan yang terkait dengan penyusunan perumusan kebijakan rencana, dia hanya boleh mengambil B20 saja, atau B21 saja, atau B22 saja. Ya, gitu. Jadi nggak boleh ngambil lebih dari itu. Kemudian untuk adopsi sama ya, sama dia hanya boleh ngambil C31 ya. Kebetulan pilihannya cuma satu, C31, D37, E41 ya. Kebetulan pilihannya cuma satu ya. Untuk ahli utama juga demikian. Ya, boleh ngambil C34, boleh ngambil atau hanya ngambil C33. Ya, untuk penyusunan laporan pemantauan pengendalian ini hanya boleh D38 saja. Untuk penyusunan evaluasi hanya boleh E42 saja. Nah, ini penting juga untuk digarisbawahi adalah ketika ahli madya mau mengerjakan laporan yang butir klaimnya itu adalah punyanya ahli utama, berarti itu satu tingkat di atasnya. Maka bobot penilaiannya adalah bobot penilaian dari angka kredit yang tersedia untuk A12 ini dikalikan 80% ya Bapak Ibu. Sama nanti kalau misalkan si ahli madya ini mengerjakan punyanya ahli madya, maka dia harus menggunakan standar kelengkapan ya. Maka penilaiannya adalah tetap 100% ya. Kalau ahli pertama pakai punyanya ahli muda itu 80% ya. Kalau ahli muda pakai punyanya ahli pertama itu 100%. Nah, kalau di suatu unit kerja di situ tidak ada ahli muda, tidak ada ahli madya, maka boleh si ahli pertama ini mengerjakan punyanya ahli madya. Misalkan si ahli pertama ini, CP pertama ini mengerjakan A11, boleh. Namun angka kreditnya 0. Kalau 2 tingkat di atas, maka angka kreditnya 0, Bapak Ibu. Sama dengan ahli utama. Kalau ahli utama di situ tidak ada ahli muda, dia mengerjakan punyanya muda, maka angka kreditnya 0. Semua total 0, Bapak Ibu ya. Jadi boleh kegiatan yang dilakukan, ya pelaporannya dilakukan, namun tidak mendapatkan angka kredit. Lah ini kan menjadi apa ya, tidak menarik untuk dilakukan. Baik Bapak Ibu, berikut adalah contoh butir kegiatan perencanaan ahli pertama dan ahli muda ya. Misalkan
dengan menggunakan teknik penilaian by process ya. Teknik penilaian by process ini diberlakukan pada standar kelengkapan yang dikerjakan oleh ahli pertama dan ahli muda ya. Misalkan butir kegiatan A3 ini itu adalah inventarisasi dan identifikasi data sekunder. Maka cara yang dilakukan adalah mendeskripsikan bagaimana cara mengumpulkan datanya, fakta-fakta apa yang diperoleh, kemudian informasi apa yang diperoleh dari data itu, kemudian harus melakukan perujukan pada sumbernya dari mana, apakah dari buku, apakah dari jurnal, apakah dari laporan, jadi sifatnya merupakan sumber data sekunder. Dan kemudian juga mendeskripsikan metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data sekunder tersebut, dalam rangka pengumpulan fakta atau informasi tersebut, tentu disertai dengan sejumlah norma atau kriteria, dan disertai dengan mekanisme cara pengumpulan datanya, mekanisme atau kaidah pengumpulan data sekunder tersebut. Nah, bukti fisiknya dapat ditulis misalkan dalam minimal satu paragraf yang lengkap ya. Dalam satu paragraf tersebut meliputi deskripsi ini ya, namanya saja standar kelengkapan ya, berarti ya harus ditulis lengkap. Nah, yang dibutuhkan sesuai deskripsi ini. Jadi misalkan pengumpulan datanya, bagaimana cara mengumpulkan datanya, cara mengumpulkan faktanya, cara menggali informasinya, caranya bagaimana, metodenya bagaimana, sumbernya dari mana saja, kemudian metode yang dipakai dalam mentabulasikan datanya gimana, terus kemudian kriterianya apa saja, terus kemudian mekanismenya gimana, mekanisme dari A, B, C sampai Z-nya gimana, itu terus kemudian dituliskan keterangan penjelasan terkait dengan mengapa dilakukan pengumpulan data tersebut dan akan digunakan untuk apa gitu ya. Nah, itu cukup misalkan satu paragraf gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini standar kelengkapan ya Bapak Ibu. Cara penilaiannya adalah tim penilai akan melakukan penilaian ya dan tidak ya. Ya itu jika terdapat kelengkapan sesuai dengan deskripsi yang dibutuhkan. Dan bila di dalam satu paragraf tersebut tidak mengandung satu atau dua deskripsi yang diinginkan, maka tim penilai akan mengatakan tidak ya. Di dalam proses penilaian itu misalkan angka kreditnya di sini adalah 0,12, bila penjelasan dalam paragraf yang dibutuhkan, penjelasan dalam paragraf ini tidak lengkap sebagaimana deskripsi yang diinginkan di dalam sebuah pelaporan pengumpulan inventarisasi dan identifikasi data sekunder ini, maka si penilai akan mengatakan tidak. Artinya angka kredit 012 yang diklaim oleh perencana pertama bersangkutan itu akan dinilai 0 gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya ini penilaian by output ya, contoh penilaian by output ya. By output itu adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh tim penilai terhadap ahli madya dan ahli utama, terhadap hasil kegiatan perencanaan ahli madya dan ahli utama. By output itu berarti kita melakukannya dengan menggunakan standar kualitas ya Bapak Ibu. Kalau tadi perencana muda dan pertama dengan menggunakan standar kelengkapan sesuai dengan deskripsi. Namun kalau by output ya, teknik by output itu kita melakukan penilaian terhadap laporan kegiatan perencanaan ahli madya dan ahli utama itu dengan menggunakan pendekatan kualitas ya, dengan standar kualitas, standar kelengkapan, standar kualitas ya. Nah, di dalam standar kualitas itu Bapak Ibu ya, deskripsinya adalah misalkan ini si perencana madya tersebut memilih menyusun perencanaan kebijakan program strategis jangka menengah. Angka kreditnya 4,05. Itu punyanya butir ini punyanya perencana ahli madya. Maka ketika si perencana madya tersebut menyusun satu paragraf atau dua paragraf laporan dari dia melakukan penyusunan perencanaan kebijakan ini, satu paragraf, satu laporan ya, satu laporan. Kalau butir punyanya muda pertama itu satu paragraf, namun kalau satu paragraf atau dua paragraf, namun kalau madya dan utama itu satu laporan, satu bendel, satu bendel laporan. Nah, itu angka kreditnya 4,05. Deskripsinya kalau dia menyusun perencanaan kebijakan program strategis jangka menengah, itu deskripsinya adalah dia harus menyusun antara lain ada dua pilihan, yaitu menyusun perencanaan strategis jangka menengah itu minimal 3 tahun, maksimal 5 tahun, kemudian atau menyusun perencanaan program strategis
program strategis jangka menengah. Kalau kebijakan strategis ini tidak perlu menyebut sektornya, namun kalau perencanaan program strategis itu dapat menyebut sektornya, ya. Itu perbedaannya. Kemudian untuk kebijakan program strategis jangka menengah dimaksud itu standar kualitasnya adalah terdiri dari ini, standar waktu, misalkan di dalamnya menyebut durasi penyelenggaraan kegiatan atau durasi penyelenggaraan kebijakan itu 3-5 tahun. Tadi sudah saya sampaikan minimal 3 tahun. Ya, standar kualitasnya itu meliputi di dalam satu laporan tersebut harus ada rumusan tujuan realistis yang dapat dicapai dalam kurun waktu 3-5 tahun. Kemudian munculkan hasil dialog ya atau hasil analisis ya, yang hasil analisis alternatif berkaitan dengan tujuan dari dilakukannya perencanaan kebijakan program strategis menengah tersebut ya. Terus kemudian juga melakukan prediksi atau perkiraan atau estimasi atau proyeksi ya, proyeksi yang diperlukan dalam rangka pembiayaan kebijakan atau program strategis tersebut, dan kemudian ditutup dengan bab saran dan bab kesimpulan dan saran ya, ditutup dengan bab kesimpulan dan saran. Jadi ini standar kualitasnya adalah minimal ini, ada empat poin ya itu. Nah, poin-poin seperti ini Bapak Ibu dapat temukan semuanya di dalam Juknis ya, satu persatu. Tidak mungkin saya menyampaikan dalam waktu yang singkat ini, sehingga Bapak Ibu silahkan baca dengan cara mendownload tadi itu ya, dan saya bantu dengan memberikan link untuk bisa mendownload dokumen ini sekaligus ya. Kemudian Bapak Ibu tadi itu cara penilaian dengan metode dengan teknik by proses ya, tentu pendekatannya menggunakan pendekatan kualitas ya. Nah, penilaian kualitas tadi itu ya, ini Bapak Ibu nanti akan nah ini dia ya. Ini penilaian kualitas ya, ini lembar penilaian 4A. Lembar penilaian 4A itu, jadi gini Bapak Ibu, kan tadi ada 5 sub kegiatan perencanaan ya, sub kegiatan identifikasi dan sub kegiatan perumusan ini, atau kelompok A, kelompok 1 dan kelompok 2 ini akan dinilai dengan menggunakan lembar penilaian 4A ya Bapak Ibu, lembar penilaian 4A. Kemudian untuk sub kegiatan legitimasi adopsi ini akan dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian 4B. Kemudian sub kegiatan pemantauan pengendalian dan sub kegiatan evaluasi ini akan dilakukan dengan lembar penilaian 4C. Jadi ada 4 tipe lembar penilaian, yaitu 4A dipakai untuk menilai kegiatan identifikasi dan perumusan, kemudian lembar 4B dipakai untuk menilai kelompok kegiatan legitimasi adopsi, dan lembar penilaian 4C akan dipakai sebagai lembar penilaian untuk pemantauan pengendalian dan evaluasi ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, penilaian baik kualitas itu kita akan menilai baik bobot dengan menggunakan bobot, contoh identifikasi masalah dan identifikasi masalah. Ini biasanya di dalam outline laporan itu kita menggunakan outline sesuai dengan standar akademik. Misal identifikasi masalah itu biasanya masuk dalam bab 1. Bab 1 itu terdiri dari bab 1.1 latar belakang masalah, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 tujuan, 1.4 manfaat dan seterusnya. Itu masuk di dalam bab 1. Nah, itu bobotnya 10%. Kemudian metode yang relevan, pembahasan analisis masalah itu bisa masuk di dalam bab 2 tinjauan pustaka dan konstruk, misalkan bisa masuk menjadi bab 2 tinjauan pustaka atau bab 2 konstruksi teori konsep dan regulasi dan seterusnya. Itu masuk di dalam penilaian metode yang relevan dan pembahasan analisis masalah 15 dan 25%. Nah, kemudian bab 3 itu manfaat untuk relevansi dengan perencanaan bangunan, itu hasil analisis dan interpretasinya ya, itu masuk di dalam bab 3, ini bobotnya 20%. Kemudian penutup bab 4 kesimpulan dan rekomendasi itu masuk bobotnya masing-masing, untuk kesimpulan 10% dan untuk saran kebijakan itu 15%. Kemudian sistematika penulisan yang runtut ya, berdasarkan keruntutan format, keruntutan logika dan keruntutan bahasa, itu mendapatkan bobot secara keseluruhan 5%. Gitu Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu kalau nanya gimana outline-nya pasti akan sulit saya jawab pada waktu yang sangat sempit ini ya. Sekali lagi silahkan saja nanti Pak Budi juga bisa mengkoordinasikan teman-teman. Andaikan teman-teman menginginkan pembimbingan dari kami, bagaimana cara menulis laporan sesuai dengan outline JFP, silahkan nanti berkoordinasi dengan kami. Nah, ini contoh butir kegiatan B20 ya Bapak Ibu. B20 itu yang ini ya, menyusun perencanaan kebijakan program strategis jangka menengah. Ini contohnya, ini seperti ini ya. Contoh uraian butir kegiatannya, bukan laporannya ya, tentu bukan laporannya. Baik, ini saya skip saja Bapak Ibu, masih ada beberapa bab yang harus saya lalui ini. Nah, ini yang seperti saya sampaikan, outline dari sebuah laporan itu sekurang-kurangnya ya harus memuat bab 1 pendahuluan, meliputi latar belakang dan penjelasan urgensi. Kemudian bab 2 itu meliputi kerangka pemikiran secara logis baik dari aspek akademis, aspek regulatif, dan aspek empiris atau historis. Kemudian di dalam bab 2 tersebut bisa juga memuat metodologi, atau kalau Bapak Ibu ingin melakukan penulisan laporan secara advance juga bisa, metodologi ini dipisah menjadi bab tersendiri juga boleh. Terus kemudian analisis dan hasil analisisnya ini masuk di dalam biasanya bab 3 gitu ya. Terus kemudian kesimpulan dan rekomendasi kebijakan, ini kok atau ya, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan ini masuk di dalam bab 3. Kemudian masuk dalam bab 3 Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf saya harus menyampaikannya dengan agak cepat ya, agak kecepatannya lumayan ya. Tapi kan ini direkam ya, nanti kalau Bapak Ibu mungkin ingin mendengarkan lagi, nanti kan bisa mendengarkan rekamannya. Bab 3 itu memuat sistem manajemen kinerja perencanaan Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan di bab 1, seperti yang sudah dimuat di dalam bab 1 Bapak Ibu. Cascading kinerja organisasi itu memuat matriks pembagian peran hasil atau MPH, kita menyebutnya MPH. MPH tersebut memuat peran dari masing-masing individu, peran individu sebagai ketua tim, dan peran individu sebagai anggota tim. Nah ini. Nah bagaimana format bentuk matriks peran hasil itu berbeda-beda setiap instansi. Yang penting adalah memuat peran dari individu sebagai ketua tim dan peran individu sebagai anggota tim. Yang mana matriks peran hasil ini harus didasarkan pada SKP, harus didasarkan pada Perkin atau PK organisasi, dan harus didasarkan pada SKP pimpinan organisasi atau pimpinan SKP unit kerja. Nah itu. Formatnya, saya punya formatnya Bapak Ibu, format yang cukup ideal, yang bisa digunakan oleh beberapa kementerian lembaga. Tentu tidak bisa saya sampaikan sekarang karena waktunya sangat mepet sekali. Nah, ini contoh kinerja organisasi Bapak Ibu ya. Contoh kinerja organisasi berarti Bapak Ibu harus mencantumkan produk atau output dari kegiatan, dari pekerjaan-pekerjaan, dari pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu lakukan selama melakukan pekerjaan atau kegiatan. Contoh misalnya untuk subunsur kegiatan identifikasi masalah isu kebijakan strategis perencanaan bangunan. Itu outputnya antara lain adalah berupa dokumen background study, dokumen grand design, dokumen rencana induk, peta jalan, dan rencana aksi. Nah, bagaimana kemudian Bapak Ibu JFP menyusun laporan kegiatan perencanaan? Apakah background study ini diklaim sebagai laporan? Tidak, ya, tidak bisa. Dokumen-dokumen di sini, laporan background study, grand design, rencana induk, roadmap, peta jalan, ren aksi, action plan, hasil kajian pengembangan kebijakan, hasil kajian evaluasi, hasil kajian perencanaan, hasil kajian dan telah isu strategis, ini Bapak Ibu tidak bisa serta-merta mengklaim dokumen ini sebagai laporan kegiatan perencanaan. Ada tekniknya. Di mana misalkan background study itu terdiri dari misalnya ada 5 bab, maka laporannya adalah Bapak Ibu, laporan untuk JP pertama dan muda by proses ya berarti dilaporkan menurut babnya, misalkan laporan identifikasi penyusunan latar belakang masalah di dalam bab background study gitu. Laporan kegiatan identifikasi dalam rangka penyusunan studi pustaka dalam background study, gitu contohnya Bapak Ibu ya. Untuk hal ini tentu Bapak Ibu membutuhkan keterampilan tertentu ya, yang saya kira buat Bapak Ibu di BRIN sudah
sudah memiliki keterampilan tersebut. Tinggal strateginya adalah bagaimana menyusun laporan kegiatan perencanaan secara cerdik, ya, yaitu memperoleh angka kredit sebesar-besarnya dengan effort sekecil-kecilnya. Nah, itu kemampuan arts nih yang perlu dimiliki oleh Bapak Ibu, tentu dengan latihan. Kemudian untuk sponsor perencanaan kebijakan rencana bangunan, ini dokumennya, ya, itu hasil kinerjanya meliputi RPJPND, RPJMN, RPJMD, RKP, RKPD, Renstra KL, Renstra OPD, RKT, bagian-bagian dalam RKP, rencana kebutuhan pendanaan RKAKL, RKAKL atau LK, atau KUA PPAS, analisis penganggaran pembiayaan, perumusan kebijakan, dan seterusnya. Ya, dokumen-dokumen ini merupakan output dari organisasi. Nah, tentu Bapak Ibu tidak dapat mengklaim ini. Ada tekniknya, bagaimana cara mengklaim laporan kegiatan perencanaan yang menjadi bagian dari kontribusi Bapak Ibu sebagai perencana dalam penyusunan RPJPN, RPJMN, RKP, Renstra, dan seterusnya. Jadi dokumen Renstra tidak bisa diklaim oleh seseorang atau satu kelompok yang berisi 4 orang sebagai laporan hasil kegiatan mereka serta-merta, tidak bisa. Atau istilah kami itu mengubah cover dari cover Renstra KL menjadi cover laporan kegiatan penyusunan kebijakan strategis di kementerian lembaga lalu disusun oleh 4 orang, itu tidak bisa, ya. Kemudian adopsi dan legitimasi rencana pembangunan. Ini outputnya meliputi laporan musrenbang, laporan rakor teknis, laporan forum konsultasi publik, laporan proses hasil pembahasan anggaran, laporan forum musyawarah, ya. Kemudian untuk kegiatan pemantauan pengendalian pelaksanaan rencana, ini meliputi laporan pengendalian, laporan pemantauan, baik secara periodik, tribulanan, semesteran, maupun tahunan. Ada yang tanya kepada saya, Pak, saya setiap minggu diminta membuat laporan pemantauan, apakah bisa ini saya klaim sebagai kredit? Bisa, gitu. Berarti dia bikin laporan sebanyak 54 laporan, kan setahun ada 54 minggu. Nah, itu. Kemudian untuk kelompok kegiatan evaluasi pelaksanaan bangunan itu apa aja produknya? Laporan kinerja, LAKIP, bisa juga laporan apa itu indeks SPBE, laporan RB, ya, midterm review Renstra, laporan untuk BPKP itu apa namanya? Laporan untuk BPKP itu laporan WTP, laporan itu boleh. Laporan evaluasi pelaksanaan rencana, laporan evaluasi RPJM, RKP, Renstra, laporan, banyak banget ini. Untuk laporan evaluasi itu produk yang bisa dihasilkan itu banyak banget, ya. Nah, tekniknya bagaimana? Ya, ini tentu Bapak Ibu harus memiliki skill, keterampilan, dan seni untuk menyajikan laporan-laporan ini agar sesuai dengan persyaratan standar kualitas Juknis. Nah, proses cascading dari kinerja organisasi menjadi kinerja individu, Bapak Ibu, itu tadi yang di bab 1 sebetulnya sudah dijelaskan, itu dimulai dari dialog kinerja. Dialog kinerja itu dilakukan secara fleksibel saja, nggak usah terlalu kaku-kaku, ya, antara pimpinan dengan para JFP di dalamnya dan dengan seluruh pegawai yang ada. Jadi matriks peran hasil itu bukan hanya miliknya JFP saja, tapi juga menjadi milik JF yang lainnya atau pegawai yang lainnya, baik itu termasuk di dalamnya pegawai kontrak, pegawai PPN-PN gitu, ya, atau pegawai tidak tetap, bahkan oleh konsultan itu harus ada di situ matriksnya, pemetaan peta peran hasil itu yang dilakukan oleh masing-masing individu, ya, baik dia sebagai PNS maupun sebagai non PNS ada di situ, ya. Nah, ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan SKP dan lampiran SKP, atau kita sebut sebagai kinerja individu. Nah, lampiran SKP inilah yang menggantikan peran Dupa. Jadi sering minta ke saya, Pak, tolong dong dijelaskan Dupa terbaru, cara nyusun gimana. Nah, Dupa terbaru ya ini lampiran SKP, ya. Baik, Bapak Ibu, berikut ini masih terkait dengan penuangan kinerja individu ke dalam SKP dan lampiran SKP, ya, untuk perencana ahli pertama dan muda, ya. Di sini tadi sudah saya sampaikan MPH menjadi rujukan di kolom 2 tadi itu adalah kinerja utama.
dirujuk sebagai kinerja utama. Terus kemudian kinerja masing-masing orang, CFP-nya itu masuk dalam kolom 3 dan kolom 4 di sini. Kemudian di kolom 2 ini adalah kinerja utama itu masuk ke dalam lampiran si CFP pertama dan muda di lampirannya. Kemudian keluarannya apa? Dalam bentuk apa tulisannya? Laporan hasil identifikasi narasi yang diperlukan dalam bab 1 Renstra BRIN tahun 2021-2024 gitu ya. Nah, di dalam laporan tersebut seorang JP pertama atau muda kemudian mengambil butir-butirnya. Minimal urean butir 1, 2, 3 ini minimal itu merujuk kepada yang tadi sudah saya sampaikan di depan di sini ya, minimal mengikuti unsur standar kelengkapan minimal misalkan ini A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meski demikian tidak terbatas pada 1, 2 sampai A8 ini ya. Tidak bisa mengambil lainnya kecuali punyanya JFP Madya dan JFP Utama. Demikian pula untuk JFP Madya dan Utama ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk JFP Madya dan Utama dalam lampiran SKP-nya hanya boleh ngambil 1 butir miliknya saja. Miliknya itu artinya punyanya Madya atau punyanya Utama. Kalau seorang JFP, kalau lampiran SKP ini punyanya seorang ahli Madya, dia mengambil punyanya Utama, tentu di dalam perkiraan perhitungan angka kreditnya harus dikalikan 80%. Namun kalau SKP ini punyanya, lampiran SKP ini punyanya ahli Utama, dia mengambil punyanya Madya tetap 100%. Yang tidak boleh bila dia mengambil punyanya Muda atau Pertama gitu. Nah, dengan demikian apabila seorang JP pertama atau muda misalkan dalam setahun dia ditugasi misalkan 20 kegiatan, namun dengan 10 kegiatan dia bisa menyusun laporan dengan total angka kredit misalnya sesuai dengan hasil kinerja minimal tahunannya 25 misalnya seorang perencana muda HKM-nya 25, maka dari 20 kegiatan dia bisa cukup menyusun 10 laporan. Andaikan satu laporan itu nilainya misalkan 2,5 gitu kan. Maka 2,5 kali 10 kan 25. Maka cukup itu sebagai HKM tahunan si seorang perencana muda. Sehingga nanti di sini akan ditulis laporannya di dalam lampiran ini sebanyak 10 keluaran. Ya, dalam bentuk laporan tadi itu keluaran 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10 ya. Nah, sama dengan penjelasan saya tadi itu berlaku juga untuk penjelasan saya pada lampiran SKP, JFP Madya dan Utama. Bila seorang JFP Madya 37,5 HKM tahunannya kan, misalkan Maaf Pak Randy, waktunya. Iya, itu makanya saya ngebut. nanti kebablasan loh. Iya, makanya. Enggak apa-apa, saya ngebut, Pak. Tenang aja. Insya Allah cukup waktunya kalau saya ngebut ini. Iya. Itu ya. Nah, ini perencanaan kinerja tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya secara panjang lebar sebetulnya di sini. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya maksud. Kemudian ini cascading tadi sudah secara detail juga sudah saya sampaikan di bab 1 tadi itu, yang mana dalam bab 3 ini juga dimuat mekanisme perencanaan kinerja jabatan fungsional ya, dimulai dari dialog kinerja, kemudian melakukan cascading, dialog kinerja, kemudian menyusun MPH, kemudian menyusun SKP, menyusun lampiran SKP, terus kemudian Bapak Ibu selama setahun melakukan kegiatan dan kemudian jadi gini, kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu di tahun 1 Januari sampai 31 Desember 2021 itu akan diajukan dalam penilaian tahun Januari 2023 ya gitu. Jadi tidak di 2022. Jadi Bapak Ibu punya waktu kira-kira itu buying time selama 1 tahun untuk memperbaiki laporan yang Bapak Ibu hasilkan di tahun 2021. Nah, ini pelaksanaan kinerja by proses ya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu harus memilih laporan tersebut, ya, harus memilih butir laporan tersebut 1 by 1 ya, 1 per 1. Tidak boleh lebih dari 1 butir kegiatan ya. Oke, nah ini Bapak Ibu tidak dapat ya mengajukan misalkan laporan rapat, laporan memimpin rapat, laporan membuat sambutan, membuat paparan macam-macam ini dipakai sebagai klaim angka kredit ya, nggak boleh. Tapi harus diubah menjadi dokumen laporan sesuai dengan standar Juknis ini ya. Dan itu harus sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah ya, KTI ya, atau makalah kebijakan.
Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara penyusunan contoh outline penyusunan laporan, ya, contoh penyusunan laporan. Misalkan, ya seperti yang saya sebut tadi, terdiri dari 4 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka pustaka, bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 kesimpulan dan saran. Sama untuk semua lapisan JFP dan untuk semua kegiatan sama. Prinsipnya menggunakan itu. Hanya bobot penilaian saja yang berbeda bila itu dilakukan dengan standar penilaian kualitas yang diberlakukan bagi JFP Madya dan Utama. Sementara untuk JFP Pertama dan Muda itu menggunakan bobot penilaian standar kelengkapan, ya, dengan standar kelengkapan. Oke, Bapak Ibu, untuk penilaian angka kredit itu mekanismenya ya dimulai dari pengusulan sampai ke dalam pedoman pengaturan aplikasi si keren, itu ada 16 langkah. Ini Bapak Ibu buat sekretariat tim penilai terutama ini bisa membaca di buku Juknis, ya, di buku Juknis. Kemudian ya ini materi-materi ini lebih cocok untuk digunakan oleh bidang kepegawaian, ya, di bidang kepegawaian. Kemudian bab 4 ketentuan bagi perencana dan pengangkatan pertama, ya, saya kira ini juga diperlukan mungkin ini diperlukan oleh sekretariat tim penilai dan bagian kepegawaian, ya. Angka kredit pada PNS diangkat pada jabatan pertama itu pada saat dia CPNS menjadi 3A itu angka kreditnya 0, modalnya 0. Terus kemudian dia bila pengangkatan pada golongan 3B dia dapat 50. Gitulah kira-kira Bapak Ibu. Nah, demikian saya kira Bapak Ibu bab 5 itu adalah kemampuan yang perlu dimunculkan dalam laporan, ya, dimunculkan dalam laporan. Ini sifatnya adalah filosofik, ya, karena ini kualifikasi yang diperlukan oleh seorang JF, ya, oleh JF utama itu direktif. Isi dari laporan tersebut lebih ke wisdom, ya, kemudian lebih ke subjektif, analisisnya kualitatif atau contextual knowledge. Kalau seorang perencana madya itu kualifikasinya strategic thinking, ya, misalnya holistic, integratif, knowledge base. Perencana ahli muda itu tactical, perencana pertama itu operasional. Ya, ini filosofik. Tidak ada standarnya, ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengembangkan standar itu sendiri sesuai dengan apa namanya level of kognitif dari masing-masing Bapak Ibu, background study Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu, dan pengalaman pekerjaan Bapak Ibu serta pengalaman Bapak Ibu dalam mengembangkan wawasan. Nah, ada dua, ya, kemampuan seorang JFP itu sebagai policy analysis dan sebagai strategic advisor, ya. Kalau policy analysis itu lebih ke kemampuan secara strategis mengembangkan kebijakan dan seterusnya. Kalau strategic advisor itu lebih ke problem solver, terutama kepada hal-hal yang sifatnya teknikal dan implementatif, ya. Nah, ini proses siklus kebijakan perencanaan bangunan ini sama persis dengan kelompok 5 kegiatan JFP tadi itu, identifikasi, perumusan, legitimasi, pemantauan, dan evaluasi, ya. Ini merupakan siklus manajemen pembangunan. Ini kapan-kapan Bapak Ibu, nah kalau ada waktu silakan Pak Budi mengkoordinasikan teman-teman, bila memerlukan BIMTEK dari kami silakan. Ini contoh-contoh makalah kebijakan, ya Bapak Ibu, ya. Ini contoh-contoh makalah kebijakan seperti ini kira-kira outline-nya, gitu ya. Kemudian bobot penilaian komponen, ya, seperti ini, pendahuluan 15%, analisis 30%, dan seterusnya. Ini penilaian dengan pendekatan kualitas, ya. Ini standar kualitas yang diberlakukan bagi seorang JFP Madya dan Utama. Nah, ini contoh penulisan policy paper, ya, butir-butir yang dipakai di dalam penulisan policy paper atau policy brief, ya. Meskipun sebetulnya ada beberapa cara untuk menuangkannya yang lain, ya Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu. Ya, ini yang paling penting juga, ya, hindari plagiasi, ya. Setiap kutipan atau pengutipan sumber lain yang bukan punyanya Bapak Ibu, dan termasuk juga buku atau jurnal punyanya Bapak Ibu sendiri yang dilakukan kutipan, mohon dilakukan quotation, ya, jadi dalam bentuk footnote atau side note. Kalau saya sarannya menggunakan footnote supaya apa? Supaya pada saat menyusun
daftar pustaka itu menjadi lebih gampang dengan footnote ketimbang dengan menggunakan side note. Pengalaman saya seperti itu. Penutup, pada akhirnya di penutup ini Bapak Ibu ya, antara lain adalah Bapak Ibu perlu memahami, perlu mengetahui di awal lah ya, bagaimana cara penggunaan Sikren sebagai sistem informasi untuk mengunggah laporan kegiatan perencanaan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan klik di sini, nanti akan bisa melihat videonya, video tutorial Sikren ya. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan Bapak Ibu tanya jawab, tapi saya kira sangat singkat sekali waktu yang tersedia Ya. untuk tanya jawab. Terima kasih Pak Randy atas penyampaian materinya. Mungkin biar cepat ya, mungkin 10 menit saja ini kita kasih waktu karena Pak Randy harus ke bandara. 10 menit nih, siapa yang akan bertanya, memanfaatkan waktu untuk berdiskusi, silahkan. Sebetulnya bukan ke bandara dulu, Pak, Jumatan. Oh iya, Jumatan ya. Oh di sana udah Jumat ya. Iya, Udah waktu Jumatan. Jumatannya Iya. jam 12.15 sih, masih cukup. Masjidnya di sebelah hotel ya. Oh iya. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Ini ada dari siapa Nanti ya? teman-teman silakan, nanti materi sudah saya Ya, berikan nanti saya share. nanti, Ya. oh iya, nanti silakan nanti Pak Ya. di-share. Ini dari ini Mbak Dina ya. Mbak Dina silahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Randy dan rekan-rekan sekalian. Saya izin off camera karena kebetulan ini pakai jaringan ini juga jadi agak kurang stabil. Makasih Pak Randy tadi atas paparannya dan terima kasih juga Pak Budi dan rekan-rekan semuanya yang sudah memfasilitasi acara hari ini. Mudah-mudahan tadi acara untuk yang selanjutnya kayak bikin laporan-laporan kayak gitu ke depannya bisa terrealisasi. Terkait dengan yang tadi paparan Pak Randy, ini yang ingin saya tanyakan. Misalnya, saya ini kan kebetulan JF-nya itu masih perencana muda ya, jadi kalau misalnya bikin laporan itu, laporan-laporannya by proses. Nah, tadi tuh Pak Randy ada penjelasan, misalnya kita bikin laporan pemantauan. Nah, laporan pemantauan itu tuh bisa misalnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, triwulan, atau mungkin semester, atau bahkan 1 tahun. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak Randy, terkait dengan hal tersebut, apakah laporan-laporan itu memang kita buat berdasarkan kebutuhan organisasi, ataukah karena untuk misalnya agar kita bisa memenuhi angka kredit kita gitu ya, misalnya, oh ternyata laporan ini kita bisa kok bikin per 1 bulan gitu, maka kita bikin 12 laporan. Sedangkan misalnya kebutuhan organisasi itu ternyata hanya per triwulan katakanlah atau mungkin per semester, jadi dalam 1 tahun itu ada 4 atau 2 laporan. Nah jika seperti itu gimana? Apakah kita diperkenankan misalnya kita bikin laporan rutin setiap bulan padahal sebetulnya laporan itu tidak tidak diminta gitulah secara organisasi. Mungkin itu saja dari saya Pak Randy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja Pak Budi ya. Ya, langsung saja. Terima kasih Mbak Dina, pertanyaan seperti itu sering saya dengar. Ada 2 alternatif. Alternatif pertama, Mbak Dina harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan ketika melakukan dialog kinerja dengan pimpinan, dengan atasan. Nah, Mbak Dina sampaikan kepada pimpinan, Pak, saya membutuhkan angka kredit sekian. Kemudian dengan jumlah angka kredit itu, saya dapat menyusun laporan 12 laporan bulanan pemantauan. Apabila Bapak berkenan, saya akan menyusun 12 laporan ini. Oh, setuju Mbak Dina. Nah, itu kemudian dituangkan dalam matriks peran hasil. Setelah dalam matriks peran hasil itu muncul 12 laporan bulanannya yang menjadi komitmen Mbak Dina untuk diwujudkan dalam laporan, maka kemudian dirujuk di dalam SKP, berarti Mbak Dina di situ kinerja utamanya adalah tersusunnya laporan pemantauan bulanan. Bulan Januari 12 kali seperti itu, tersusunnya laporan bulanan, bulan Februari terus gitu sampai Desember. Kemudian dalam lampiran SKP ditulis laporan laporan sektor apa
bulan Januari, laporan sektor apa bulan Februari sampai 12 kali. Nah itu boleh Mbak, itu alternatif pertama asalkan pimpinan menyetujui. Yang kedua, kalau pimpinan nggak menyetujui ya berarti Mbak Dina alternatif kedua ya berarti nyusunnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Misalkan tadi Mbak Dina bilang triwulan, nggak apa-apa. Berarti di dalam dialog kinerja Mbak Dina hanya bikin 4 kegiatan, kemudian di dalam SKP dirujuk, kemudian berarti Mbak Dina tersusunnya laporan triwulanan, triwulan 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 gitu. Kemudian dalam lampiran SKP judul laporannya laporan sektor apa gitu, triwulan 1, Januari Maret, laporan triwulan 2 dan seterusnya. Nah, itu alternatif keduanya itu Mbak Dina. Nah, Mbak Dina boleh membuat baik itu 12 ataupun 4 laporan triwulanan tadi itu. Nah, boleh asalkan tolong hindari sekali asalkan tidak hanya cut paste saja ya, tidak hanya cut paste saja isi laporannya itu seolah-olah hanya mengganti data dan tabel. Nah, ini. Nah, itu ada strateginya, Mbak. Ada strateginya. Ya, ada strateginya, ada caranya, saya punya contohnya, tentu tidak bisa saya berikan sekarang. Nah, itu. Ini sebetulnya pancingan aja buat Pak Budi ini supaya menyelenggarakan berikutnya. Jangan khawatir teman-teman, kalau teman-teman ngundang saya nggak memungut upah apapun, gratis ya. Gitu. Terima kasih Pak Randy. Saya nggak memungut upah, jadi jangan sampai takut-takut menghubungi saya. Ya. Atau gara-gara masalah administratif lalu teman-teman semua tidak tercerahkan. Gitu. Terima kasih. Cukup ya. Cukup. Sekarang ya. Pak Dimas, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Randy. Perkenalkan saya Dimas Brianto Pak. Ingin bertanya Pak, kan sekarang saya kebetulan penempatannya terkait dengan evaluasi kebijakan Pak, sedikit berbeda dengan pada saat di Biro Perencanaan gitu kan Pak. Outputnya lebih banyak policy brief atau lebih banyak ke jurnal penelitian dan lain-lain gitu Pak. Nah itu kira-kira akan mempengaruhi pelaporan saya gitu Pak, ataukah saya hanya akan mengubah pelaporan untuk laporan antara laporan output organisasi dengan output perencana jadi berbeda gitu Pak. Jadi formatnya jadi kayak bikin laporan monefnya gitu, monefnya dari hasil kegiatan aja gitu. Bisa nggak sih Pak diakalin seperti itu kalau misalnya ternyata antara output dari organisasi dengan yang disyaratkan oleh perencanaan berbeda gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Langsung saja Pak Budi nggih. Langsung saja ya. Bisa sekali Mas Dimas, sangat bisa sekali. Mas Dimas jabatannya apa? Muda atau pertama? Pertama Pak. Nah, Mas Dimas pertama ya. Kalau Mas Dimas nanti kapan-kapan akan saya latih menyusun laporan dari hasil evaluasi tersebut dengan menggunakan standar policy brief. Mas Dimas bisa dapat angka kredit 4,8 kalau pakai template yang nanti saya ajari. Gitu Mas Dimas, bisa. Jadi Mas Dimas pertama kan 12,5 kalau nggak salah ya. HKM minimal ya. HKM maksimal kan berarti 12,5 kali 150% itu berarti 18,75 kan. Nah, kalau satu laporan itu 4,8 jadi 18,75 dibagi 48 kira-kira 3-4 laporan kan. Iya Pak. Nah, berarti dalam 1 tahun Mas Dimas bikin 4 laporan, pas itu triwulan, gitu Mas. Oh iya Pak, baik Pak. Ya pakai menggunakan standar policy brief nanti, bisa Mas Dimas. Ya. Policy brief bisa, pakai standar policy paper bisa, yang gampang policy brief aja, biar cepat. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, berikutnya. 2 saja ya Pak Budi. Ya sebentar. Ini masih ada 4 menit ya. Ini Mbak Basdi, silakan. Singkat ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Randi. Mohon izin bertanya Pak. Saya tentang 2 hal Pak. Yang pertama ini tentang penilaian, hasil penilaian, apakah nanti hasil penilaian itu ada masa atau waktu untuk misalnya perbaikan Pak. Yang pertama untuk perbaikan, yang kedua juga tentang pembelajaran bagi kami yang mengusulkan misalnya yang sebelumnya kurangnya dari mana atau seenggaknya ada feedback Pak gitu. Apakah akan ada masa perbaikan itu sebelum dikeluarkan hasil PAK-nya.
Kemudian yang kedua Pak, mengenai ini angka kredit yang dalam masa pemeliharaan. Apakah angka kredit yang dalam masa pemeliharaan itu bisa diklaim untuk jenjang selanjutnya? Misalnya saya sekarang itu di posisi yang masih pertama Pak, sedang menunggu kenaikan ke jenjang muda. Nah, hasil yang 2021 ini apakah nanti bisa untuk membantu diklaim di muda atau seperti apa Pak? Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi. Oke, Mbak Ati, pertanyaan pertama langsung ya, Pak. Langsung aja. Iya. Biar cepat. Oke, Mbak Ati, pertanyaan pertama tadi tidak ada waktu yang diberikan oleh JFP yang bersangkutan bila dokumen sudah masuk ke sekretariat tim penilai. Tidak ada. Ketika sudah masuk ke sekretariat tim penilai, maka tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Ya, kecuali misalkan ada belas kasihan, misalkan Mbak Ati, kita oleh sekretariat tim penilai kita lakukan review cepat gitu ya. Ternyata untuk kenaikan pangkat dari Mbak Ati sekarang pangkatnya apa? 3B Pak. 3B ke 3C, Mbak Ati kurang 1 poin gitu. Nah, itu kita beri dispensasi untuk dilakukan perbaikan. Tapi kalau jumlahnya misalkan kurangnya 30 gitu, wah terlalu banyak. Biasanya enggak, ya gitu. Biasanya enggak kita kembalikan. Ya, dan itu pun waktunya hanya kita berikan 2-3 hari, Mbak, sekretariat tim penilai. Enggak 3 hari itu udah mentok itu biasanya. Ya, biasanya gitu. Tapi pada prinsipnya tidak ada. Apalagi kalau sudah masuk ke tim penilai, maka tidak akan ada lagi, tidak pernah ada kesempatan untuk melakukan perbaikan. Oleh sebab itu, mumpung kita punya waktu luang, kita harus banyak-banyak latihan, banyak-banyak belajar. Jangan, mohon maaf teman-teman ya, saya tahu teman-teman ini di lingkungan penelitian ya, LIPI, Kemristek, LIPI, BPPT, 8 gitu, yang mungkin biasanya sering menulis laporan kajian, laporan penelitian, mohon maaf gitu ya, tolong disempatkan juga menyusun laporan sesuai dengan standar JFP gitu. Jadi tidak serta-merta teman-teman LIPI yang biasa menulis laporan, BPPT yang biasa menulis laporan itu kemudian laporannya juga otomatis sesuai dengan standar JFP. Jadi tetap harus belajar lagi gitu. Demikian. Kalau untuk yang kedua, untuk pangkat, Mbak, untuk kebutuhan kenaikan pangkat ya, kenaikan HKM hasil penilaian tahunan itu bisa ditabung sampai pada akumulasi angka kredit tertentu sehingga cukup untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan sekaligus atau kenaikan pangkat saja. Itu Mbak. Kalau Mbak 3B ke 3C berarti nanti ke 3C-nya selain kenaikan pangkat ke 3C juga kenaikan jabatan ke perencana muda, Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, kalau ke 3C berarti kan ada kenaikan jabatan. Mbak harus lihat dulu pertama ada formasi enggak di unit kerjanya Mbak untuk perencana muda. Biasanya ada sih ya. Yang kedua, Mbak harus uji kompetensi ya. Nah, uji kompetensi ini Mbak harus punya policy paper yang sudah dipublikasikan di jurnal Scopus gitu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Pak Budi. Ya, terakhir ya. Terakhir nih Pak Suhendar, silakan singkat dan langsung dijawab, langsung ditanggapi Pak Randy. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nama saya Suhendar, Pak, dari Kemitraan Riset Inovasi, Riset dan Inovasi, Pak. Ini saya dalam tugas sehari-hari di direktorat kami adalah salah satunya melakukan penyusunan master plan pembangunan kebun raya baru, Pak, baik daerah atau perguruan tinggi. Nah, outputnya dalam bentuk buku master plan, Pak, ini, Pak. Nah, untuk laporan di SKP-nya itu, Pak, kami kesulitan untuk menampilkan butir-butir apa yang terkait dalam kegiatan saya itu, Pak. Karena ini yang jadi masalah. Karena kan di master plan itu kan tiap bab itu menyangkut beberapa aspek tadi butir-butirnya ya, Pak ya. Nah, itu untuk menampilkan ke situnya bagaimana, Pak? Karena ini jadi pertanyaan juga di atasan kami, itu tentang penguraian dari butir-butir dari master plan itu.
Master plan itu sendiri berisi tentang mulai dari pengumpulan data ya sampai ke metodologi, terus kemudian sampai ke penataan kawasan, rencana anggaran dan pentahapan pembangunan gitu Pak. Nah ini yang kesulitan itu bagaimana menginikan dalam SKP Pak untuk menampilkan butir-butir, sedangkan satu butir itu biasanya ada beberapa butir lagi, ada beberapa item yang di dalam satu butir itu Pak. Gimana Pak kira-kira untuk apa SKP-nya ini? Terus kedua, Mas, saya juga satu aja mungkin ya. Satu saja ya. Nggak apa-apa. Ya. Ya silakan Pak, Ya. itu aja Pak ya. Sekarang. Ya. Makasih, Pak, siapa tadi? Pak Hendar. Ya, Hendar, kira-kira seperti ini Pak outline-nya. Jadi Bapak sebagai JFP apa, muda atau pertama? Bapak bisa saya muda, tetapi angka kredit saya sudah madya Pak. Oh, Ada tak pikir tidak saya ada muda tapi tua gitu. Nah ini Pak Hendar bisa nyusunnya kayak gini Pak, ini outline-nya. Terus kemudian klaim angka kreditnya seperti ini, ya. Terus kemudian kerangka pemikiran ini di sini, ini klaim angka kreditnya ini, gitu. Terus kemudian bab 3, ini klaim angka kreditnya ini ada nih di sini, penutup ini, gitu Pak caranya kira-kira. Ini contohnya. Nah ini kapan-kapan saya jari, silakan Pak Budi nanti koordinasikan saja teman-teman yang mau pelatihan. Nah, baik. bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya bagaimana Pak? Apakah dalam satu buku master plan? Nah itu ada teknik yang nggak bisa. Kalau yang master plan tadi Bapak tidak bisa ubah covernya menjadi laporannya Bapak, nggak bisa. Nanti perlu ini Pak, perlu ini lebih lanjut mungkin ya, nggak bisa kalau sekarang ini terlalu. Ya. Yang jelas pokoknya jawabannya adalah master plan-nya Bapak itu tidak bisa serta-merta diklaim sebagai bukti fisiknya Bapak, ya, gitu ya Pak. Oh gitu ya. Ya, Jadi mengenai tekniknya ya, nanti kita belajar lagi. Gimana Pak? Oke Pak ya. Kita belajar lagi. Pak. Tidak bisa di sesi ini ya. Atau nanti Mas Roren, Mas Roof nanti bisa kasihlah pengantar sedikit-sedikit ya, gitu. Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Itu ya teman-teman, Pak Budi, Pak Iman izin. Ya. Ini ya, terima kasih. Karena matahari terbit lebih dulu di sebelah timur, otomatis ya salat duhurnya salat Jumatnya lebih dulu di timur. Saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan diundang di BRIN gitu. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah kalau bisa saya berharap kita ketemunya offline gitu ya, offline dan cari waktu yang enak lah gitu sehingga kita bisa belajar sambil beristirahat gitu ya, misalkan di mana di tempat yang dingin. Tempat yang dingin, Gunung Pancar apa gitu ya. Terima kasih teman-teman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy ya. Selamat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Randy. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya langsung saja kita panggil Pak Muhammad Ali Roof untuk menyampaikan materinya. Langsung saja Pak Roof. Silakan, waktunya sudah kami sediakan. Suara saya terdengar? Dengar. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak. Tapi kurang jelas, kayaknya agak putus-putus. Ya. Saya pakai kurang dekat mungkin ini mic-nya. Laptopnya agak saya pakai 2 akun ini yang nah ini lebih jelas ya. Aja Pak ya. Ya. Benar Pak. Baik, terima kasih.